Hey everyone, di dunia ini ada banyak cerita cerdik dan inovatif dalam upaya menghasilkan energi listrik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui dan menyaksikan bersama cara aneh dan luar biasa yang dapat menghasilkan energi listrik. Penasaran? So, stay tune! Energi gelombang. Dengan meningkatnya permintaan akan energi listrik di seluruh dunia, negara-negara harus menemukan solusi baru untuk menghasilkan cukup energi dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi masing-masing. Mereka dihadapkan dengan dua pilihan, yakni antara memanfaatkan pembangkit listrik tradisional atau dengan sesuatu yang baru, seperti memanfaatkan sumber daya lain yang mereka miliki. Pada tahun 2009, Brazil merilis inisiatif penelitian dan pengembangan untuk melihat potensi dari pemanfaatan kekuatan laut. Hasilnya adalah salah satu pembangkit listrik tenaga gelombang paling efektif di bumi. Dibangun di tepi pantai Port of Pheasant di São Gonçalo do Amarante, pembangkit listrik ini terdiri dari dua modul. Pertama, merupakan cabang pelampung dan pompa yang berada di permukaan laut dan bergerak mengikuti gelombang laut. Kedua, merupakan generator turbin dan unit ruang hiperbarik yang mengubah gerakan menjadi listrik. Dalam versi pertama, mesin ini mampu menghasilkan energi konstan 50 kW dan berpotensi jauh lebih efisien untuk memberikan proporsi yang signifikan dari total kebutuhan daya listrik negara. Selain itu, mesin tidak menghasilkan polusi apapun sehingga sangat ramah lingkungan. Ubur-ubur. Dengan meningkatnya teknologi khususnya dalam bidang medis, peneliti terus berinovasi dan mencoba untuk merancang perangkat inovatif yang dapat meningkatkan kehidupan jutaan orang. Dalam hal penanganan penyakit, salah satu inovasi yang ditemukan adalah perangkat nano. Perangkat ini sangat kecil sehingga hampir tidak bisa dilihat, tetapi berpotensi melakukan perjalanan melalui tubuh manusia dan menargetkan area tertentu. Namun, terdapat satu masalah yang dihadapi, yaitu menemukan cara untuk memberi daya pada benda kecil ini. Sebuah tim dari Swedia telah menemukan solusi tepat dengan memanfaatkan zat tertentu yang disebut Green Fluorescent Protein atau GFP, yang sangat ideal untuk membuat sel biofuel. Ketika setetes zat GFP ditempatkan ke elektroda aluminium dan sinar ultraviolet diarahkan padanya, arus listrik kecil akan terbentuk yang cukup untuk memberi daya pada perangkat nano. GFP sendiri adalah zat yang ditemukan di dalam Eucoria victoria jellyfish, atau salah satu jenis ubur-ubur transparan yang mendiami perairan pantai Amerika Utara. Zat GFP inilah yang membuat ubur-ubur jenis ini menjadi bercahaya. Peneliti berharap dengan mempelajari protein makhluk laut ini, mereka akan mampu merekayasa bakteri secara genetik untuk memproduksinya secara terkontrol. Artinya, itu akan memberikan zat-zat GFP yang dibutuhkan oleh para peneliti tanpa harus memburu ubur-ubur indah hingga punah. Turbin angin vertikal. Pemerintah di seluruh dunia telah melakukan segala cara untuk meningkatkan kredensial hijau mereka. Salah satu jenis produksi energi terbarukan yang paling umum dan ada di kebanyakan negara adalah turbin angin. Namun, turbin angin tersebut seringkali menyita banyak ruang dengan baling-baling besarnya. Desain seperti kincir angin yang biasa kita lihat ini bukan satu-satunya cara untuk memanfaatkan kekuatan angin. Baru-baru ini, para pengembang telah menemukan solusi baru untuk menangani masalah tersebut, yakni dengan mesin yang disebut turbin angin vertikal.
tanpa harus menggunakan baling-baling besar dan membutuhkan teknologi untuk membuatnya tetap mengarah ke angin. Turbin vertikal ini dapat diputar oleh angin dari segala arah. Komponen utama turbin versi kecil yang terbukti lebih efektif ini seperti generator sehingga lebih mudah perawatannya. Jenis turbin vertikal masih dalam masa pertumbuhan dan diperkirakan dapat segera digunakan dalam berbagai pengaturan, seperti di sepanjang jalan atau di atas rumah, di kawasan berangin sebagai alternatif panel surya. Bawang. Gil Sanyan adalah salah satu pengolah bawang terbesar di Amerika Serikat. Mereka menghasilkan sejumlah besar limbah yang sekarang ini mulai dimanfaatkan kembali dengan cara yang dapat menghasilkan energi listrik. Pada umumnya, ketika bawang dikupas, sekitar 35 hingga 40%-nya akan dibuang atau secara tradisional dikomposkan. Tetapi sekarang sisanya dapat diparut dan dijadikan jus bawang dalam jumlah besar, sekitar 30.000 galon sehari. Tentunya tidak ada permintaan komersial untuk zat tersebut. Bahkan gulanya yang tinggi dapat membuat bakteri tumbuh subur di atas pabrik. Oleh karena itu, mereka mencoba memasukkan cairan jus bawang ke dalam tong bakteri. Saat bakteri mencerna gula, terjadi pelepasan gas metana yang kemudian dipompa ke dalam 2 sel bahan bakar bertenaga 300 kW, di mana itu setara dengan kekuatan daya bagi 460 rumah. Dengan melakukan ini, perusahaan mampu menghasilkan hampir 40% dari total kebutuhan energinya, menghemat tagihan sebesar $700.000 dalam 1 tahun atau setara 11 miliar rupiah. Menghemat biaya pengangkutan limbah sebesar $400 dalam setahunnya atau setara 6 miliar rupiah. Dan telah mengurangi emisi gas rumah kaca tahunan sekitar 30.000 ton. Sel bahan bakar mikroba. Sebagian besar cara produksi listrik melibatkan penggunaan bahan bakar, meski ada peningkatan dalam metode yang memanfaatkan energi terbarukan. Para peneliti masih berusaha mencari alternatif lebih lanjut. Tidak semua yang menggunakan listrik memerlukan biaya besar untuk dapat berfungsi dengan baik. Ada banyak teknologi yang hanya membutuhkan muatan listrik kecil, seperti sensor jarak jauh dan beberapa jenis pencahayaan. Dalam kasus seperti ini, salah satu saran terkemuka adalah sel bahan bakar mikroba yang digunakan untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik dengan perilaku mikroorganisme. Potensi tersebut sebenarnya telah diketahui selama beberapa dekade, tetapi dalam beberapa tahun terakhir baru terrealisasikan. Prinsip dasar sel bahan bakar mikroba sendiri melibatkan penggunaan jenis bakteri khusus yang mengandung protein aktif elektrokimia. Proses hanya menghasilkan listrik dalam jumlah rendah, tetapi dalam beberapa kasus ini lebih dari cukup untuk digunakan di beberapa sistem pengelolaan limbah dan jaringan sensor nirkabel. Diyakini suatu hari nanti proses tersebut dapat digunakan untuk membuat pembangkit listrik yang berbahan bakar ganggang atau alga. Ledakan danau. Jika kalian melihat pembangkit listrik yang mengapung di permukaan air, mungkin itu ditempatkan di atas rangkaian pipa yang memompa minyak dari tanah. Namun, yang satu ini di Danau Kivu, Rwanda, Afrika Tengah, memiliki cara yang tidak biasa dalam menghasilkan listrik. Danau ini adalah salah satu dari 3 danau eksplosif atau yang mudah meledak yang diketahui di dunia.